Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori akad dan transaksi dalam ekonomi syariah. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anas Alifidia. Nama saya Yulia Rahayuningsih. Materi yang pertama akan saya bawakan. Pengertian akad. Secara etimologi, akad antara lain ikatan antara dua perkara baik secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi. Secara terminologi, hukum Islam akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syarat dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pada dasarnya, akad tidak berbeda dengan transaksi atau serah terima. Semua perikatan, transaksi dan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan terus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Dasar hukum akad. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Rukun dan syarat akad. Menurut pendapat ulama, rukun akad ada 3, yaitu 1. Orang-orang yang akad atau akid, contoh penjualan dan pembeli. 2. Suatu yang diakadkan, makut alaih, contoh harga atau yang dihargakan. 3. Sigat, yaitu ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat sahnya suatu transaksi antara lain: 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang yang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba. 5. Tidak mengandung unsur kezaliman. 6. Tidak mengandung unsur masyir. 7. Tidak mengandung unsur gharar. 8. Tidak mengandung unsur haram. 9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. 10. Transaksi tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan. 11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. 12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Macam-macam akad transaksi. Akad sahih adalah akad sahih merupakan akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Yang kedua, akad tidak sahih. Akad yang tidak sahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya. Hal-hal yang membatalkan akad transaksi. Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad itu dapat menjadi batal atau bisa dikatakan berakhir manakala terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Berakhir masa berlaku akad itu apabila akad itu memiliki tenggang waktu. 2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu mengikat. 3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila a. Akad itu fasid. B. Berlaku khiyar, syarat dan khiyar aib. C. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad. D. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna. 4. Wafat salah satu pihak yang berakad. Menurut M. Ali Hasan dalam buku yang berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, akad itu bisa diteruskan oleh ahli warisnya bila pewaris itu meninggal. Akad-akad bank syariah. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam 6 kelompok pola, yaitu 1. Pola titipan seperti wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. 2. Pola pinjaman seperti qard dan qardul hasan. 3. Pola bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. 4. Pola jual beli seperti murabahah, salam dan istisna. 5. Pola sewa seperti ijarah dan ijarah wa ihtihna. 6. Pola lainnya seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ursyaf dan roh. Akad pola titipan. Ada 2 macam, yaitu yang pertama, Titipan wadiah yad amanah adalah titipan murni dari pihak penitip yang
hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya serta dikembalikan kapan saja penyimpannya menghendaki. Yang kedua, titipan wadiah damanah berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang titipan. Pinjaman kort artinya pinjaman kebijakan tanpa imbalan yang biasanya untuk pembelian barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Objek dari pinjaman biasanya adalah uang. Rukun dari akad kort yaitu yang pertama pelaku akad, yang kedua objek akad, ketiga tujuan, dan keempat itu ijab dan qabul. Syarat akad kort yang pertama itu kerelaan kedua belah pihak, yang kedua dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Akad pola bagi hasil. Akad bank syariah yang utama dan disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip musyarakah dan mudharabah. Ciri utama bagi pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, baik pemilik dana maupun pengusaha. Yang pertama, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Akad pola jual beli. Jual beli secara terminologi fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridho atau memindahkan kepemilikan kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Macam-macam akad jual beli. Yang pertama, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Yang kedua, salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Ketiga, istihna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli. Akad pola sewa. Transaksi non bagi hasil selain berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau izrah. Izrah biasanya juga disebut sewa, jasa, atau imbalan. Adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Izrah adalah istilah dalam fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Ada dua jenis izrah dalam hukum Islam, yaitu yang pertama, izrah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Izrah yang berhubungan dengan sewa aset ataupun properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Akad pola lainnya. Selain pola yang telah dijelaskan, masih ada jenis akad lainnya yang bisa digunakan perbankan syariah, yaitu yang pertama, wakalah atau bisa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kedua, kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga, hawalah adalah pengalihan hutang atau piutang dari orang yang berhutang atau berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Ran adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang kelima, sarf atau jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Keenam, urj adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.